Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul gedung ini dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita membacakan surat Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Allah membukakan pintu hati kita semuanya sehingga kita bisa paham Al-Quran dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendoakan juga seluruh pegawai Indosat ini sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya dan usahanya makin maju, makin berkah dan dimudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dimulai, kita perkenalkan ya. Nama saya Daud. Yang di sebelah saya ini Bapak Yusuf Haider. Beliau ini adalah mu'alaf. Dulunya dia seorang Katolik. Alhamdulillah beliau sekarang menjadi orang Islam yang memang benar-benar Islam. Alhamdulillah kita belajar sama guru kita namanya Bapak Najamuni Sidik di Yayasan Hasanah Kebajikan di Pondok Cabe. Dan insya Allah yang ceramah siang hari ini nanti beliau yang akan menyampaikan sesuai dengan tema silaturahim dan juga nanti banyak ayat-ayat yang lain yang dikembangkan. Ya baik, untuk langsung saja mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Yusuf Haider untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Padanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita baca surat Al-Fatihah lagi. Kita mohon kepada Allah agar kita diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan orang-orang yang banyak berbuat baik kepada kita, Allah ampuni pula dosa-dosanya, terutama kedua orang tua kita, pasangan kita di rumah, anak keturunan kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang dapat mengangkat harkat derajat martabat kedua orang tuanya, dan seluruh kebaikan-kebaikan orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Allah balas dengan balasan yang banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita bicara. Ini sampai kapan Pak waktunya? Sampai setengah 2. Setengah 2 ya, Ya. dari saya ini. Nanti ada sesi tanya jawab 15 menit. Insyaallah. Kita bicara tentang silaturahim. Subhanallah, Al-Quran ini jelas. Apa saja pertanyaan, bahasanya jelas dan tegas. Tentang silaturahim, siapapun dia, Allah katakan di surat Ali Imran ayat 112. Surat 3 ayat 112. Kalau ada yang punya Al-Qurannya silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskana dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq
dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebetulnya kalau kita bicara sekarang itu terkenal halal bil halal. Pertemuan-pertemuan itu sebetulnya nggak ada di Al-Quran. Silaturahim yang disebut halal bil halal di Arab juga nggak ada. Nah, itu di Indonesia aja dia berkembang. Yang saya pahami halal bil halal itu sebetulnya ucapan satu perbuatan dua orang ketika dia bertransaksi sesuatu, yang satu bilang halal ya, yang satu lagi bilang iya bil halal. Nah, transaksi itu menjadi halal di hadapan Allah. Misalkan saya ambil minuman Bapak nih, halal ya minuman ini, halal. Bil halal dijawab. Itu sebetulnya semua berkembang di Indonesia, dipakai bagus juga menjadi silaturahim. Itu di zaman mungkin para ulama-ulama dulu sampai presiden pertama kita, dan berkembang. Coba Bapak perhatiin berita-berita tempat lain, semua di Indonesia ada halal bihalal itu. Tapi itu positif. Tapi di Al-Quran Allah katakan surat 3 ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja mereka itu diliputi kehinaan. Siapa saja kata Allah, mereka akan mendapat kehinaan di mana saja mereka berada. Kita mau tinggal di Indonesia, di gedung ini, kita mau tinggal di negara-negara lain, pasti hina kata Allah. Pasti hina. Hidupnya akan hina. Kecuali, nah ini kita bicara tentang halal bihalal. Kecuali apa? Jika mereka berpegang kepada tali agama Allah. Satu, kalau kamu tidak mau hidupnya hina, pegang Al-Quran. Di mana saja kamu tidak akan hina. Kemudian kata Allah, selain kamu pegang tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Bapak-bapak bayangkan, kita tiap hari sholat, katakan dari subuh ketemu subuh lagi Pak, sholatnya di kantor, nggak kerja-kerja. Kira-kira PHK nggak Pak? PHK. Jadi nggak bisa satu saja hubungan, harus dua. Dengan Allahnya kita tetap hubungan baik melalui sholat, melalui ngaji Quran, dan kepada manusia harus kita penuhi perjanjiannya. Kalau kita transaksi, ya sia-sia bekerja sekian tahun, jabatan harus penuhi supaya tidak hina. Ini kata Allah, kalau kamu mau tidak hina, apapun pekerjaan kamu. Jadi ada orang walaupun mohon maaf, katakan dia nama besar di agamanya bagus, kalau perjanjian dengan manusianya dia fail, salah, urusannya dihukum juga Pak. Hina juga. Maka Allah kasih tahu di Al-Quran, kalau kamu mau mulia hidupnya, tidak dihinakan, pegang dua. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Tapi hubungan itu harus ada perjanjian. Hubungan sesama manusia, kalau dia tidak nikah, hina. Hina Pak. Orang yang hidup-hidupnya belum dalam pernikahan itu dihinakan. Padahal hubungan juga. Artinya setiap hubungan dengan manusia harus ada perjanjiannya. Hutang piutang harus ada perjanjiannya. Kalau nggak hina, yang satu nipu yang lain. Allah Maha tahu. Dan itu tidak bisa lepas. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia baik. Kamu pegang itu dalam hidup kamu, di mana saja kamu berada, kamu nggak hina kata Allah. Tapi begitu dilepas, salah satu saja dilepas. Allah tuliskan ayat ini. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah.
Allah murka ketika salah satu dari dua perjanjian itu. Perjanjian yang mana saja? Kamu batalkan, kamu campakkan. Kita sudah berperjanjian dengan orang nggak sholat, hina Pak. Di hadapan Allah. Nggak puasa, hina. Di hadapan Allah. Jadi orang yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah di hadapan Allah hina, di hadapan manusia mungkin nggak kelihatan. Sebaliknya, orang yang membatalkan perjanjian-perjanjian dengan manusia hina. Orang yang sering minjam terus ingkar, hina itu. Kemana-mana akhirnya, oh jangan dekat dia lagi. Kenapa? Ditolongin ingkar. Jangankan ngembaliin, ingkar. Perjanjian itu harus tetap kita pegang. Nah kalau salah satu saja kita batalin, apalagi dua-duanya, Allah katakan maka mereka akan dimurkai Allah dan mereka akan diliputi kerendahan. Kenapa? Yang demikian itu karena mereka kafir. Kafir kepada siapa? Kepada ayat Al-Quran. Ayat yang mana? Salah satunya ayat ini. Orang yang tidak percaya kepada ayat Al-Quran, Allah perumpamakan dalam ayat ini, mereka itu sama dengan pembunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Karakter-karakter nabi dulu dibunuh. Sudah, jangan dengar ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan hina hidupnya. Yang demikian itu kata Allah disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ini halal bihal, silaturahim yang begitu hebat. Allah kasih tahu kalau kamu mau hidupnya sukses, ada 10 ini saja kamu jalani, hidup kamu tidak akan hina, mulia. Ini yang ngasih tahu Allah. Kita tinggal ikuti. 10 kamu ingat ini, maka percayalah Allah tidak akan menghinakan kamu. Itu Allah cantumkan di surat An-Nisa ayat 1. Silakan Ibu Bapak buka surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Shadaqallahul A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan di surat An-Nisa ayat 1, hai sekalian manusia, siapa saja dia, bangsa apa saja dia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Allah memberikan informasi dulu bahwa kamu diciptakan dari manusia juga. Jadi kalau ada teori yang mengatakan kamu diciptakan dari kera, pasti manusia nggak suka, Pak. Ya kan? Teori Darwin yang naik terus jadi manusia. Kita kalau nggak punya Al-Quran, Pak, bisa percaya dengan teori itu. Benar, kita dari monyet ya. Oh, sekarang kita dikatakan monyet aja marah. Al-Quran membantah itu bahwa kamu itu diciptakan dari manusia yang satu. Artinya dari diri yang namanya juga manusia, makhluk manusia. Ini mesti diingat. Dan daripadanya lah Allah menciptakan pasangannya. Adam menciptakan Siti Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah kasihkan ilustrasi yang tidak bisa dibantah. Kalau orang ditanya, kamu lahir dari siapa? Pasti dari seorang perempuan. Dan itu namanya ibu. Dan ibu kita itu pasti ada pasangannya. Tidak bisa dibantah sampai kapanpun.
bahwa manusia berkembang seperti itu, kecuali hanya dua, Nabi Adam dan Maryam yang tanpa pasangan. Nabi Adam diciptakan langsung dari Allah, Maryam ada Nabi Isa tanpa ayah. Hanya dua itu, yang lain pasti ada berhubungan. Ini dulu yang kita pahami. Dan kata Allah, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Coba kalau kita berhubungan itu Pak, selalu mintanya nyebut nama Allah. Demi Allah, demi Allah. Pernikahan nyebut nama Allah. Kalau ingat, karena aku loh kamu itu meminta, bukan karena yang lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Nah, ini mulai masuk hal tadi. Peliharalah hubungan silaturahim kamu itu. Kenapa harus dipelihara? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maka silaturahim itu menjadi penting sampai Allah katakan, kalau kamu berhubungan silaturahim atau tidak pun, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Posisi Allah Asmaul Husna 99 itu, dalam ayat ini Allah katakan, aku menjaga kamu dan aku mengawasi kamu. Orang yang silaturahim lebih banyak kawan, banyak kunjungan saudara, lihat hidupnya lebih enak, lebih sehat, lebih tenang. Karena Allah ada menjaga dan mengawasinya. Ini silaturahim. Seperti sekarang Bu, Bapak, ini dalam pengawasan Allah. Silaturahim, apalagi silaturahimnya dengan wahyu. Nah mari lihat, ada 10 yang tadi saya katakan. 10 silaturahim ini kalau kamu jaga, maka kamu aman. Suratnya sama, An-Nisa, ayatnya 36 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Subhanallah. Di ayat 37 ini Allah katakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, siksa yang menghinakan. Tadi di ayat Ali Imran 112, mereka akan mendapat kehinaan dimanapun mereka berada. Maka supaya kita tidak hina, dimuliakan Allah, Allah katakan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu urusan mutlak. Jangan pernah menyembah yang lain, dan jangan memperlakukan Allah melakukan syirik, mempersekutukan Allah. 2, jangan sembah selain Allah, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian kata Allah, dan berbuat baiklah kepada siapa? Pertama kata Allah, kepada orang, 2 orang ibu bapa. Di ayat yang lain Allah katakan, kamu kalau tidak baik sama ibu kamu, bapak kamu itu, doa-doa kamu itu pintu surga nggak dibuka, pintu-pintu langit nggak dibuka. Dan ini benar, banyak orang sukses ketika dia jahat sama orang tuanya, dia jatuh dengan segala hutang, dengan segala penyakit. Walaupun di hadapan teman-temannya, jago banget dia, hubungan dengan teman-temannya baik, tapi hubungan dengan orang tuanya nggak baik, hubungan dengan mertuanya nggak baik, hancur dia. Doanya tidak dikabulkan. Minta anak yang soleha, anak yang soleh malah berbalik. Minta pekerjaannya sukses, malah tergeser karena tidak baik kepada kedua ibu bapaknya dan mertuanya. Itu menjadi satu yang tidak terpisahkan. Itu ketiga. Dan berbuat baik juga kamu kepada siapa? Karib kerabat. Ini yang biasa Pak. Kalau orang kakak beradik, salah satu sukses, susah banget adiknya, saudaranya dapetin itu susah.
udah super sibuk, silaturahimnya nggak ada, teleponnya juga kadang-kadang nggak jelas. Itu kenyataan. Manusia bisa dipisahkan karena harta, padahal satu perut. Cuma ini pengalaman di mana-mana ketika ada satu, entah adiknya kakaknya sukses, pekerjaannya udah katakan mancanegara keliling, salah satu saudaranya maaf masih tinggal di kampung, hubungannya nggak baik. Kenapa? Kalau saudaranya datang, seolah-olah minta tolong terus. Saudaranya dari kampung datang, apalagi bawa keluarganya, ini pasti minta bantuan lagi. Bulan lalu belum beres, sekarang udah muncul lagi. Gara-gara harta, Pak. Hubungan nggak baik. Dan gara-gara jabatan, sombong. Gara-gara titel. Mungkin kakaknya dulu, namanya zaman dulu, saya merasakan tahun 65 itu, kakak-kakak saya sekolah di mana? SD aja mungkin nggak ada zaman-zaman gerakan-gerakan itu. Habis sekolah-sekolah. Adik-adiknya baru bisa nikmatin sekolah yang tinggi kan? Mungkin ada yang jadi dokter, jadi kakaknya mungkin mohon maaf, utang urut. Hubungan nggak baik karena merasa ilmunya tinggi. Kakaknya dianggap orang yang nggak berpendidikan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan apapun yang kamu dapat di dunia ini membuat kamu dengan kaum kerabat kamu itu berjarak. Jangan. Karena jabatan, harta, ilmu kamu menjadi berjarak dengan saudara kamu. Oh, Allah nggak suka. Sama, apalagi kepada kedua orang tua. Itu nomor 4. Dan kata Allah berbuat baik lagi juga kepada siapa? Anak-anak yatim dan orang miskin. Kita suka terbalik. Ngejar anak yatim kayak pahala paling besar. Anak yatim, lihat perusahaan itu kalau ngumpulin anak yatim kalau perlu jor-joran, perlu 1000-1000. Bagus. Tapi kalau kamu sama kaum kerabatnya buruk, nggak diterima, Pak. Nggak diterima. Dengan orang tua mertua pun buruk, nggak diterima. Anak yatimnya sih senang saja. Fakir miskinnya senang saja, tapi orang yang memutuskan hubungan dengan kaum kerabat mau ngumpulin anak yatim kayak apapun nggak bisa. Makanya kalau rinci hubungan itu jangan dibalik-balik. Jangan manusia yang membalik-balik, nggak apa-apa saya anak yatim fakir miskin saja, orang tuanya dibiarin terlantar, nggak bisa. Harus berurutan. Ibu bapak dulu, mertua, kaum kerabat, sepupu, siapa saja yang masih saudara, teman sekampung, baru anak yatim dan fakir miskin. Itu kelima. Kemudian tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat yang jauh bisa sekeliling rumah, bisa juga silaturahim yang sedikit jauh. Teman sejawat, nah ini satu kantor. Itu penting loh. Hubungan gak bagus, gak masuk dalam kategori silaturahim. Ibnu Sabil, bayangkan Ibnu Sabil kan orang-orang yang katakanlah dalam perjalanan Allah kayak begini, itu ditaruh belakangan. Jadi kalau orang terbalik itu yang ininya nomor 1, salah Pak. Itu nomor sekian. Dan hamba sahaya, bayangkan Ibnu Sabil yang terkenal untuk jihad di jalan Allah, Allah deretkan hanya sebelum hamba saya. Hamba saya itu kan bahasa kita tuh yang batu-batu di rumah gitu kan. Sebelum itu Ibnu Sabil. Kita jangan ketukar-tukar. Ibnu Sabilnya wah hebat benar ini, dipuja-puja. Orang tua kita lupa. Jangan dibalik-balik. Makanya kaji Quran buka. Jangan kita menurut selera kita, tapi menurut Allah. Nah kata Allah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang yang tidak mengikuti itu, dan membangga-banggakan diri. Siapa orang-orang yang membangga-banggakan diri? Mereka itulah orang-orang yang kikir kepada orang. Nanti saja bulan depan, datang lagi bulan depan. Waduh, belum. Padahal ada. Mau bilang 100.000, 1 juta ada. Ini orang-orang yang menyembunyikan karunia Allah. Datang orang yang mau minta bantuan ke dia,
dia sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang nggak punya. Nah itu nggak akan pernah punya itu orang. Perhatikan aja. Orang yang ketika Allah berikan karunia, kemudian ada orang yang mau minta tolong dengan dia, aduh jangan ke saya deh, saya sulit hidupnya. Sulit terus itu. Sulit terus. Orang yang Allah berikan karunia ilmu, nggak mau nolong, lihat ilmunya nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia menyembunyikan karunia Allah. Dan ingat di ayat lain, apa yang kita katakan itu doa. Kalau di kampung itu Pak, kalau panen, saudaranya di kota tanya, Dek, gimana panen kamu? Aduh bahaya Bang, banyak hamanya. Oh gitu. Kok tetangga kamu panennya bagus? Nggak tahu punya saya tuh, hamanya banyak. Tahun depan hamanya banyak terus. Kenapa? Karena doanya minta hama yang banyak. Setiap lisan kita ini doa. Al-Quran yang mengatakan. Maka sebaiknya siapapun kita, ketika ada saudara datang, siapapun minta tolong, alhamdulillah, insya Allah ya, saya carikan solusinya. Saya cuma punya 50.000, kamu kan perlu 200, saya coba cari bantuan yang lain ya. Soal dapat atau enggak tambahan 200 atau 150 itu urusan Allah. Tapi doa kita sudah mau menolong. Maka orang yang mengucapkan alhamdulillah itu bersyukur kepada Allah, lihat hidupnya nggak pernah susah, nggak akan pernah susah. Dari hati kita ini harus bersih untuk silaturahim. Siapapun dia datang ke kita, pertama ketika dia minta tolong, kita harus mengatakan dalam hati, alhamdulillah, insya Allah semoga saya bisa menolong kamu. Allah yang nolong, bapak atau ibu bisa nolong. Tapi ketika orang minta tolong, kita sudah memposisikan diri, jangan minta ke saya dong, lu nggak tahu gua apa. Orangnya kayak gitu terus. Nggak bisa untuk diri saja diri dia sendiri nggak bisa, apalagi untuk keluarganya, apalagi untuk temannya. Perkataan itu doa. Maka rubahlah kalau dalam silaturahim kita ini doa. Satu ayat lagi sebelum kita sesi bertanya. Lihat orang yang memutuskan silaturahim. Ini kata Allah. Mudah-mudahan kita terhindar. Surat 47, silakan surat Muhammad ayatnya 22. 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini perkataan Allah, wahyu, bukan buatan manusia. Allah yang menciptakan semesta alam ini dan menciptakan diri kita. Di dalam surat 47, surat Muhammad ayat 22 ini Allah katakan, maka apakah kiranya jika kamu, siapa saja dia, manusia tadi, berkuasa, kamu berkuasa atas apa saja. Mungkin harta kamu membuat kamu berkuasa. Ilmu kamu membuat kamu mempunyai kedudukan. Apa saja. Keperkasaan kamu membuat kamu menguasai satu wilayah. Apa saja yang mengakibatkan kamu berkuasa. Karena kamu berkuasa, kamu membuat kerusakan di muka bumi. Satu, orang yang berkuasa itu paling suka melakukan pengerusakan di muka bumi. Kita nggak usah bahas lebih dalam. Silakan buka datanya. Bumi bisa rusak karena orang berkuasa. Dan apalagi kata Allah, selain dia melakukan pengerusakan di muka bumi dan sering memutuskan hubungan kekeluargaan, silaturahim karena kekuasaan. Ini nyata. Kalau ada orang sudah populer,
lupa sama orang tuanya itu, ya kita sering dengar. Orang punya jabatan itu, Allah katakan orang ini hadiahnya apa? Perhatikan baik-baik, Bu. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati. Orang-orang seperti itu dilaknat. Yang laknat siapa? Allah. Kita ini disumpahin tetangga aja nggak enak, Pak. Teman sekantor aja nyumpahin kita nggak enak. Apalagi yang nyumpahin Allah. Jangan main-main. Kalau Allah sudah nyumpahin, jangan harap itu dunia enak. Itu pertama. Kemudian kata Allah, dan mereka itu orang-orang yang dilaknatin Allah, kemudian telinganya ditulikan. Nasihat yang baik gak pernah masuk. Dikasih nasihat, gak pernah mau. Sampai sudah kejadiannya parah, sudah berurusan yang berat, baru perangah. Oh iya. Teman sejawatnya ngasih nasihat, jangan kamu lakukan itu, gak baik. Ah sudahlah. Begitu kejadian, baru mereka lengah. Oh gitu. Karena telinganya Allah tulikan. Kemudian kata Allah apalagi, mereka dibutakannya penglihatan mereka, nggak bisa ngelihat situasi. Pokoknya saya yang jalan. Dan yang paling parah ini, di ayat 24 Allah katakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Al-Quran. Yakin nggak orang tanpa ini jangan harapkan surga? Nggak ketemu. Orang tidak megang ini jangan harapkan surga. Jangan harapkan hidupnya di dunia bahagia. Bayangkan orang yang tadi memutuskan silaturahim, dikunci hatinya untuk memahami Al-Quran. Siapapun yang nyampein, liwat. Mau ikut kayak apa? Liwat. Lihat, tidak ada hidupnya yang bahagia. Di dunia, banyak ayat mengatakan, kamu di dunia diazab, disiksa, dihinakan. Di akhirat, dapat siksa yang pedih. Maka kembalilah kepada Al-Quran dengan tadi, jaga hubungan silaturahim. Pertama, kata Allah, jangan menyembah selain Allah dan jangan mempersekutukannya. Itu. Berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua, mertua. 3. Keempat, kaum kerabat. Kelima, anak yatim, fakir miskin. 5 saja pegang itu. 6, 7, 8-nya itu ngikut, Pak. Orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, itu saja ngikut. Nah demikian mengenai silaturahim. Karena waktunya tinggal 15 menit, ada sesi tanya jawab. Silahkan, tapi tolong disebut namanya biar kita saling kenal. Terima kasih. Yang mau bertanya silakan. Insyaallah menjawab. Ya silakan Ibu. Satu mic. Ya. Maaf Bapak, minum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika. Pak Ustadz mau tanya, kita sebagai anak memfasilitasi hubungan antara orang tua yang sedang tidak baik dengan saudara yang sendiri, saudara kandungnya sendiri, itu bagaimana ya Pak Ustadz baiknya? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sekalian sudah. Ini saya mau nanya tapi di luar itu. Silakan. Ya. Insyaallah. Tanya, kalau suami tidak sholat, apakah secara otomatis itu talak untuk istrinya? Terima kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya, saya bisa coba menjawab kalau tidak guru saya Ustaz Daud. Mari kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan oleh perkataan manusia menurut Allah, jangan menurut kita. Ini Allah sudah turunkan di Al-Quran. Perkataan yang sebaiknya kita lakukan dalam hubungan silaturahim tadi. Ke siapa saja? Mari ibu yang tanya baca surat An-Nisa. Ibu pegang surat An-Nisa, Al-Qurannya. Tolong kasih pinjam temannya atau apa, biar ibu membaca. Kadang-kadang kalau membaca itu ingat jawabannya. Surat An-Nisa ayatnya 114. Nah, silakan kalau udah bisa baca. Maaf Pak, biar yang lain dengar. Biar dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Subhanallah. Yang ngasih tahu siapa Bu? Allah. Kita sama bacain. Kata Allah di surat An-Nisa ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan manusia. Tidak ada kebaikan kecuali mengandung 3 unsur ini yang ngasih tahu Allah. Selain tidak di luar kandungan yang 3 unsur ini, kata Allah, tidak ada kandungan kebaikannya. Maka pertama kata Allah, kandungan yang baik dalam bisikan-bisikan manusia itu kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh manusia, pertama memberi sedekah, ngajak orang berderma, rezekinya, tenaganya, ilmunya, waktunya. Itu pertama kategori. Kalau ada orang yang ngajak kita untuk berbuat baik, ya mungkin gotong royong, itu baik. Yang kedua kata Allah, atau berbuat ma'ruf, membuat kebaikan. Jangan melakukan pengerusakan di muka bumi itu. Dan yang ibu tanyakan yang ketiga ini. Dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Yang ibu damaikan siapa tadi? Manusia bukan? Manusia. Tapi syaratnya satu ibu. Syaratnya harus dipenuhi. 3 hal itu benar-benar kamu lakukan kata Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, semata-mata bukan ingin dipuji. Kita berbuat baik kepada orang bukan karena kita ingin dipuji orang itu. Kita punya ilmu nolong orang bukan karena kita pengen ucapan terima kasih. Kita memberikan sedekah kepada maaf orang minta-minta. Jangan kita prototin. Kapan ngomong terima kasihnya? Waduh, itu gak ada ridha Allah itu. Semuanya kita lakukan dalam 3 hal itu semata-mata mencari keridhaan Allah. Janji Allah apa? Maka kelak kami memberi kepadanya pahala. Pahalanya besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau datang ke sini semata-mata mencari keridhaan Allah, janji Allah benar, mendapat pahala yang besar. Tapi kalau datang ke sini hanya mohon maaf, bukan karena Allah, sia-sia. Qurannya nggak nyampe.
Qurannya tidak sampai, hatinya tadi terkunci, maka semua perbuat kerja cari ridho Allah. Jangan nyari gajinya dulu, gajinya kan nanti datangnya. Rugi kan? Gajian tuh sama sebulan sekali. 29-nya kita ngapain? Cari keridhaan Allah. Gajinya pasti datang. Tiap berangkat dari rumah nyari ridho Allah, bukan nyari gajinya. Gajinya datang sendiri kok. Kebalikan, saya dulu juga pekerja Pak, mohon maaf. Orang ngejar uangnya, ngejar karirnya, ridho Allahnya di mana? Maka lihat, orang yang bekerja dari rumah karena keluarganya, karena anak-anak, semata-mata mencari ridho Allah, hidupnya tenang, nyaman, berapapun bersyukur. Kenapa? Begitu dia dapat, dia sedekah. Karena Allah katakan harus bersedekah. Jadi kata pertama, sedekah. Lihat orang yang tidak mencari ridho Allah, begitu dapat, segini, cukup. Judes orang. Iya. Perhatikan orang-orang yang kikir, judes. Pintar ngomong, tapi kikir. Kalau benci, maka nggak maju-maju. Hidupnya nggak maju. Keluar dari 3 kata ini. Minta nasihat dari dia. Oh, itu teman saya bagaimana? Udahlah, kasih pelajaran sekali-sekali. Nggak mendamaikan. Lihat, itu orang yang kikir. Jadi perhatikan kata Allah 3 hal ini. Kalau kamu memberikan bisikan atau kamu mendengar bisikan, lihat. Pertama, orang itu menyuruh kamu berbuat baik, sedekah, berderma. Ada yang pernah marahin kamu, sudahlah maafkan, damai, dan mendamaikan manusia. Jadi perbuatan ibu insya Allah semata-mata mencari ridho Allah, maka Allah yang akan membantu. Caranya bagaimana? Ya saya nggak tahu situasi rumah ibu kayak bagaimana. Tapi paling nggak buatlah silaturahim, apa kumpul, makan atau goreng kerupuk, apa sajalah. Yang penting tujuannya menggabungkan, jangan memisahkan. Kemudian tadi pertanyaan yang rada dalam juga. Ya kalau suami nggak sholat atau istri nggak sholat, apa itu talak? Ya enggak lah. Ajaklah dia sholat. Ya kan? Memang sholat itu ada ketentuan waktunya, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Tapi bukan otomatis kalau suami kita, pasangan kita nggak sholat terus itu talak. Oh celaka. Nanti ada suami yang mau nalak istrinya gampang, nggak sholat aja seminggu. Terus kan gue udah talak lu katanya. Enggak, talak itu kan harus lewat hukum. Ada ahli-ahlinya. Jangan kita mengambil satu kesimpulan yang bukan dengan ahlinya. Jadi saya tidak mengatakan kalau suami tidak sholat terus itu berarti talak kepada istrinya. Tidak sama sekali. Tapi saya berani yakin bahwa kita harus mengikuti suami yang soleh. Artinya perintahnya membuat kebaikan. Kalau perintahnya berbuat yang tidak baik, Allah katakan jangan ikuti. Tapi juga jangan kamu musuhi. Berdoa saja. Semoga pasangan kita menjadi pasangan baik. Kenapa? Saya dulu juga nggak pernah kenal agama, Bu. Istri saya juga biasa-biasa aja. Kenapa? Kalau kita mau. Tadi saya ceritakan ke Bapak, kita bisa ke Masjidil Haram, bisa ke Masjid Nabawi, gratis, tanpa keluar duit, malah dikasih duit. Kenapa? Karena Al-Quran yang bimbing. Saya nggak pernah kebayang bahwa Al-Quran bisa mengajak saya sampai ke umroh bersama istri saya. Bisa. Kadang-kadang kita umroh itu mikir gaji. Gaji gua kalau nabung cukup nggak? Lu jangan nabung, infak. Saya kasih satu saja ayat. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Kalau kita mau nabung untuk apa saja? Untuk apa saja kepentingan kita, tapi di jalan Allah, Allah kasih tahu. Kalau kamu mau kaya, ini surat Al-Baqarah ayatnya 261. Mudah-mudahan masih ada waktu sebentar sebelumnya enggak. Kalau saya punya waktunya, sama Bapak punya enggak. Al-Baqarah 261. Perhatikan baik ayat ini. Kalau mau tercukupi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini matematikanya jelas. Allah yang mengatakan, siapa yang bisa menepati janjinya selain Allah? Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan. Kenapa Allah buat perumpamaan? Akal manusia ini supaya nyambung. Di Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan, supaya kita bisa mencernanya. Kata Allah apa? Nafkah yang dikeluarkan orang yang berinfak. Tadi yang kaum kerabat itu, nanti infak itu kita kasih tahu satu ayat secara cepat. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya berinfak di jalan Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi Pak untuk mempelajari bahwa itu menjadi sebutir benih, sebiji. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi, orang paham. Oh, benih. Infak, benih satu. Apa yang terjadi pada benih itu? Allah katakan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jaminannya Allah. Kamu infak satu kamu tanam benih, muncul 7 bulir. 7. Yang ngasih tahu 7 Allah. Saya sama bacain, bukan ngada-ngada. 7. Kemudian kata Allah apa? Pada tiap-tiap bulir ada 7, 1 bulir, tiap-tiap bulir ada 100 biji. Yang ngasih tahu siapa? Islam tuh hebat, membuat orang bisa kemana saja asal mau. Iya, 100 biji. Semua kan manusia apa mau? Senangnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu Al-Qurannya nggak dipakai. Kita infak, hitung cepat aja lah ya. Kalau ngitung 1000 lama lah. Katakan infak kita 1 juta, katakan saja lah. Keluar jadi 7 juta. Kali 100, dapatnya berapa? Coba. Mari kita mikir ilmu dunia. Saya modalin 1 juta. Tolong ya kembaliin saya 700 juta. Siapa yang mau usaha itu? Mau fund manager mana? Bursa saham mana? Nggak ada. Allah sudah ngasih tahu. Kamu mau nggak? Masalahnya orang percaya dengan Al-Quran atau percaya dengan yang lain. Ini Al-Quran, silahkan buka baca sendiri. Saya sama baca. Selain itu kata Allah, ada tambahannya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Saya buktikan Pak, ketika saya belajar Al-Quran 4 tahun yang lalu, seminggu 2 kali, ayat ini saya buktikan. Alhamdulillah, saya bisa umroh 10 hari VVIP. Dosa saya kalau bohong. Al-Quran, hanya kita mau nggak? Kita mau nggak? Saya buktikan. Ketika saya belajar Quran, saya nggak pernah baca Quran Pak sebelumnya. Ketika guru saya mengatakan, mau nggak kamu? Saya mau infak. Yang penting bisa umroh. Kalau nabung umroh kan puluhan juta. Kerja udah nggak, jadi kontraktor gagal. Ya kan? Banyak utang. Udahlah kembali Quran. Infak. Berangkat. Saya sudah buktikan. Banyak sekali ulama lain udah bisa. Hanya masalahnya kita mau nggak. Satu ayat pendek saya baca dengan cepat. Infaknya nggak boleh salah. Kalau salah nggak jalan. Kayak kita berderma salah nggak jalan. Kalau kamu infak mau ini, surat Al-Baqarahnya 215 kita bacakan dengan cepat biar saya bacakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infak yang tadi supaya jadi 1, jadi 7, jadi 100, jadi 700 harus digunakan untuk 5 ini. Jangan yang lain. Kalau yang lain nggak laku. 5 ini. Pertama kata Allah apa?
Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Dulu para sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, aku mau berderma, mau menginfakkan hartaku. Kepada siapa? Pertama katanya, jawablah. Rasul disuruh jawab. Jawab kalau ada yang bertanya itu. Apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada siapa? Pertama, ibu bapak. Ibu bapak, mertua. Saya mohon maaf. Allah bilang kalau kamu lupa sama ibu bapak kamu, dengan mertua kamu, sudahlah. Apa yang kamu kerjakan sia-sia. Hidup kamu hina, penuh penyakitan nantinya. Iya, hutang banyak, dibenci orang. Orang yang gagal kepada ibu bapaknya dengan mertuanya, lihat mukanya nggak enak dilihat. Lo mertuanya aja nggak enak lihat dia, apalagi kita. Benar Pak. Jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua. Ups saja ke orang tua nggak boleh, atau apa? Apalagi menyakitinya. Jangan kita itu berbaik dengan seluruh isi dunia, padahal kedua orang tua atau mertua kita cemberut. Nggak laku aja itu di hadapan Allah. Nggak laku. Di depan mertua kita cemberut, di depan publik kita senyum-senyum, nggak laku di hadapan Allah. Hina. Itu satu. Infakkan kepada ibu bapak kamu, mertua. Kedua, diberikan kepada kaum kerabat. Nah, sama kayak tadi, silaturahim. Kaum kerabat. Siapa nomor satu kaum kerabat? Ya tentu kakak adik, ipar-ipar. Kalau mau lebih mujarab, cari ipar yang rese. Yang dulu kita lagi deket-deketan itu. Pendekatan PDKT itu, dia paling rese, deketin. Nih, kasih. Iya. Loh, kalau orang baik ke kita, kita baik itu biasa Pak. Bapak baik ke saya baik ke Bapak bisa. Biasa. Coba, kalau ada yang benci ke kita, itu yang kita baikin. Itu yang luar biasa. Sama. Kalau ada ipar-ipar yang dulu rese kan PDKT, lagi PDKT gitu kan. Nah, deketin, kasih. Supaya apa? Supaya cair hubungan. Orang tua, mertua, kaum kerabat, termasuk tadi yang rese-rese itu, kasih saja, tapi dengan senyum, jangan marah-marah. Yang ketiga, baru anak-anak yatim. Jangan terbalik, mohon maaf, jangan terbalik. Ujar terus anak yatim. Yang ini selalu diabaikan bertahun-tahun, makanya hidup nggak berubah. Oh, anak yatim gua udah lulus kepalanya ya, nggak berubah, ya nggak berubah. Orang kakaknya datang ke sini dicuekin, ada iparnya datang cuekin, datang lagi ke sini minjem motor ya. Wah, anak yatim dikejar-kejar, dilulus-lulus. Nggak kena. Ikutin kata Al-Quran. Kalau mau kena, jalanin. Nah, kemudian baru orang-orang miskin. Keempat, baru terakhir, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lakukan ini Bu, saya pernah lakukan dan teruji. Jangan keluar dari 5. Satu lagi, di ayat yang lain saya nggak bukakan, tapi infaknya mohon maaf, jangan 2,5%. Nggak ada di Al-Quran. Nah, saya pernah tanya, bongkar Al-Quran ini, nggak ada 2,5%. Di Al-Quran cuma 2. Kalau kamu berani, itu yang pampasan perang Pak. Surat An-Anfal. Orang perang berani kan? Maka kamu 20% infaknya. Anfal, peperangan 841. Tapi kalau kamu nggak berani, penakut, orang yang takut miskin, gampang kata Allah, jangan 20% lah, 50% aja. Ya. Takut miskin kita. Punya duit 1 juta, 20%, nanti gue miskin. Uang takut miskin, gue pengen kaya. 50% aja, kan kalinya lebih banyak. Hitungnya lebih gampang. Bapak tolong, Bapak dapat 1.350.000. 20%-nya berapa Pak? Hitungnya lama. Kalau 50%-nya belah 2 aja. Iya kan? Duitnya kumpulin, bagi 2. 1 sini, 1 di sini, 1 bagi. Nggak usah pakai kalkulator.
Kalkulator baterai habis ngitungnya susah. 20% dari 1.350.000 gaji saya berapa ya? 4 juta segini 20. Lama ngitungnya, beladu aja. Loh, kalau percaya Al-Quran, mau percaya ilmu siapa Pak? Mohon maaf, kecuali ilmu Allah. Mau percaya ilmu mana? Saya jujur, dalam keterpurukan yang sangat terpuruk, kalau saya cerita mungkin Bapak nggak percaya, bisa berdiri sekarang karena Quran. Istri saya terkapar, sakit yang nggak bisa bangun, bed rest, pakai tripod Pak tidurnya. Udah nggak mampu lagi dokter, jual rumah belum tentu sembuh. Sekarang bisa umroh. Kenapa? Al-Quran. Mau nggak? Mau nggak? Hidup saya dulu paling senang dikejar-kejar debt kolektor, kredit card. Sekarang terbebas. Kenapa? Quran. Saya mau tanya sama bapak-bapak, mohon maaf sama ibu-ibu, saya bisa duduk di sini kenapa? Karena Quran. Kalau bukan Quran, apa saya boleh duduk di sini? Tidak. Itulah kebenaran Al-Quran. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Waktunya gimana Bapak? Cukup. Sebetulnya saya kalau boleh satu ayat lagi. Enggak, ini biar jadi pemenang. Tapi saya baca cepat saja ya. Karena saya kalau menyampaikan itu selalu lihat surat 35. Ini orang posisinya beruntung. Apa saja yang Bapak kerjakan sekarang? Bukan pekerjaan Bapak itu hina, tidak. Tapi Bapak lakukan pekerjaan Bapak dengan baik sesuai pegawai urusan, kan ada aturan. Dan Bapak lakukan 3 hal ini. Apa saja Bapak untung. Mari kita lihat, saya bacakan dengan cepat. Surat 35 ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, ngaji Quran, di rumah ngaji, dengan keluarga ngaji, baca saja. Baca, mau baca Arabnya silakan, tapi baca juga artinya, pahami. Satu, perbuatan itu. Yang kedua, dia mendirikan sholat minimal 5 waktu, jangan tinggal. Baca Quran, sholat 5 waktunya jangan tinggal. Yang ketiga, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Yang tadi, untuk 5 orang itu, ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, fisabilillah, 5 itu. Apa jaminan Allah? Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Posisi bapak apa saja, posisi ibu apa saja, sekarang yang dilakukan tidak pernah merugi. Tidak ada yang bisa merugikan. Mau ditipu, mau dihasut, mau difitnah, gak mempan. Allah yang jamin. Asal lakukan itu yang 3. Kemudian apa lagi? Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Lihat, anak-anak kita menyenangkan hati kita. Pasangan kita menyenangkan hati kita. Lihat perubahannya. Melihat anak berubah Pak. Kok anak ini jadi mengembirakan hati kita. Melihat pasangan kita, kayak baru kenal setahun 2 tahun. Padahal umurnya udah kayak saya, mohon maaf, 50 lebih. Benar Pak, dibuktikan. Karena di Al-Quran Allah yang menyatukan hati kita. Jadi apa ya, indah. Rumah tangga kita menjadi indah. Lakukan ini. Tidak ada pertengkaran. Kemudian kata Allah apa lagi? Dan kamu akan mendapatkan ampunan. Dan yang paling hebatnya kalau kamu lakukan itu apa? Ini Allah yang ngomong. Allah mensyukuri kamu. Kita biasanya bersyukur kepada Allah. Tapi ayat ini kata Allah, kalau kamu lakukan 3 itu, aku mensyukuri perbuatan kamu yang 3 itu. Baca Quran, sholat 5 waktu minimal, infak. Tiap dapat, terima, kasih.
Terima. Ini bahasa Indonesia paling enak, Pak. Terima. Coba terima, nggak kasih. Ya, Pak. Bahasa Indonesia paling cocok. Kalau bahasa Amerika nggak cocok. Terima. Nah waktu ngasihnya diam-diam. Terima. Kasih. Jangan ribut. Allah mensyukuri. Alhamdulillah, saya tuh senang sekali. Dan saya mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang kurang pas. Karena sebenarnya kebenaran hanya datangnya dari Allah. Dan kesalahan adalah sifat manusia. Terima kasih waktunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.